Bursa calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama makin mengerucut pemirsa ke 8 nama dalam 3 hari menuju Muktamar ke-35 NU. Nama-nama besar yang muncul mulai dari petahana, pengasuh pondok pesantren hingga pejabat negara. Ke-8 nama yang muncul masuk dalam bursa ketua umum PBNU yakni Kiai Haji Abdullah Hakim Mahfud atau Gus Kikin yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Yang kedua adalah Zulfa Mustafa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Ada juga Gus Yusuf atau Yusuf Khudari, pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo Magelang, dan Abdul Salam Sobih atau Gus Salam yang merupakan pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar di Jombang. Dan juga ada nama Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar, Imam Jauzuli, pengasuh pondok pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, dan juga petahana yakni Gus Yahya Khalil Stakuf. Pemirsa, lalu benarkah Muktamar ke-35 NU kali ini akan kembali memunculkan pertarungan posisi ketua umum seperti ajang kontestasi lembaga politik? Kita langsung membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alka. Iya, Mas, figur seperti apa yang nantinya yang paling ideal untuk memimpin NU ke depan, dan dari para kandidat tadi ada 8 yang muncul hingga merucut saat ini, siapa yang paling menonjol kira-kira? Pertama tentu figur yang bisa mempersatukan NU pasca perpecahan di internal PBNU beberapa waktu lalu. Jadi ini penting mencari figur yang bisa diterima oleh semua kubu yang bertikai, karena bagaimanapun perpecahan beberapa waktu lalu itu menodai citra NU. Bagaimanapun NU adalah organisasi besar bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan organisasi Islam terbesar di dunia dari sisi jumlah, tetapi alih-alih bisa mempersatukan warganya, bahkan di kalangan elitnya sendiri terpecah. Nah, muktamar kali ini kan muktamar persatuan, jalan tengah setelah terjadi pertikaian. Jadi itu kriteria yang pertama, mencari figur ketua tanfidiyah yang bisa diterima oleh semua kubu. Nah, yang kedua tentu PR lama yang didera atau dialami oleh NU berkaitan dengan manajemen keorganisasian NU, di mana NU sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah jam'iyah itu belum terlalu terlihat ya dampak nyatanya. Sebagai sebuah jamaah jelas tidak ada yang menyaksikan betapa besar jamaah NU, tetapi sebagai sebuah jam'iyah organisasi NU lebih harus berperan lebih banyak lagi. Nah, untuk itu perlu figur yang punya manajemen yang baik, punya keorganisasian yang baik, dan mampu menjaga jarak dengan politik praktis untuk kepentingan NU dan Nahdien. Baik. Figur pemersatu diterima semua kalangan dan juga bisa menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis. Untuk Gus Yahya sendiri, Mas Burhan, Anda melihat seperti apa? Apa untung rugi bagi seorang petahana Gus Yahya ini yang tentu punya resource dan punya akses struktural, tapi jangan lupa beliau juga membawa beban evaluasi kinerja sebagai ketua umum sebelumnya. Memang begini, Alga, ya. Pemilihan ketua tanfidiyah NU termasuk juga Rois Am itu seringkali bahkan dalam banyak hal lebih ramai ketimbang pemilihan ketua umum partai politik, ya. Bahkan dalam beberapa misalnya muktamar partai Islam atau kongres atau munas seringkali terjadi proses aklamasi pemilihan ketua umum partai, tapi itu tidak terjadi dalam proses pemilihan jajaran pimpinan NU, karena memang sangat dinamis. Apa yang terjadi dalam muktamar Lampung atau muktamar-muktamar NU sebelumnya itu menunjukkan betapa tingginya dinamika politik di internal PBNU, yang suka tidak suka karena besarnya statistik jamaah NU itu membuat pihak-pihak yang ada di luar NU itu punya kepentingan secara elektoral dengan NU, dan karenanya mereka mencoba masuk dengan menitipkan calon
melalui proses pemilihan ketua PBNU dan jajaran pimpinannya. Nah itu dulu, itu yang pertama. Baik. Yang kedua terkait dengan Gus Yahya ya. Memang Gus Yahya adalah incumbent, tapi jangan lupa muktamar di Tambak Beras kali ini itu muktamar yang relatif dipercepat dibanding sebelumnya. Karena tadi ada masalah soliditas internal di kepengurusan PBNU sebelumnya, dan kemudian dicari semacam islah untuk mencapai titik temu, dan titik temunya adalah mempercepat dari sisi timing muktamar. Nah, dari situ udah terlihat bahwa Gus Yahya sebagai incumbent memang tidak bisa disebut sebagai calon yang terlalu kuat, meskipun tentu saja ekspektasinya sebagai incumbent beliau bisa memanfaatkan Baik. incumbency advantage Baik. ya. Tetapi jangan lupa, karena sebagai incumbent beliau juga punya semacam pisau bermata dua. Satu sisi lebih populer karena incumbent, tapi di sisi lain rekam jejaknya sebagai ketua Tanfidiah beberapa tahun terakhir itu akan dicek oleh pemilik suara dalam muktamar PBNU, Iya. termasuk Iya. plus minusnya, termasuk Iya. juga perpecahan dengan sekjen beberapa waktu Mhm. lalu. Baik. Nah ini yang Baik. tentu saja akan menyulitkan buat Gus Yahya, Mhm. Baik. meskipun tentu saja itu sangat tergantung oleh soliditas rival Gus Yahya. Jadi Mhm. kalau lawan-lawan Gus Yahya ini terpecah, ya kemungkinan Gus Yahya masih punya potensi untuk kembali terpilih. Mhm. Tapi kalau ternyata kompetitor Gus Yahya ini cenderung menyatu, kemudian muncul semangat anyone but Gus Yahya, siapapun asal bukan Gus Yahya, tentu peluang buat Gus Yahya terpilih kembali menjadi mengecil. Dan Mhm. tentu saja Baik. variabel di atas segalanya adalah variabel kekuasaan. Nah, Baik. kemana ini kekuasaan melirik di Baik. antara calon-calon yang Baik. tadi Baik. Kakak sebut ya, mulai dari Gus Yahya, kemudian Pak Nasaruddin Umar, ada Gus Kikin, ada Gus Rosin, ada Mhm. Gus Salam, ada banyak nama-nama besar yang sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya posisi tawar NU sehingga muncul banyak sekali big name dalam pentas pertarungan perebutan ketua Tanfidiah, termasuk juga perebutan Rois Am Mhm. PBNU. Karena bukan Baik. hanya Kiai Miftahul Ahyar yang muncul ke permukaan, tapi juga nama Kiai Said Akil Siroj disebut, nama Kiai Ma'ruf Amin juga disebut, meskipun kita belum tahu Mhm. apakah beliau-beliau itu ujungnya akan ikut bertarung atau tidak. Kita Iya. masih menunggu waktu minimal beberapa hari ke depan Baik. sampai kita bisa Baik. mendapatkan gambaran lebih jelas. Baik, terima kasih Mas Burhan telah bergabung sama kita juga di sini. Ada Rais Suryah PBNU, Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Assalamualaikum, Yai. Ya. Assalamualaikum, Yai Imam Bukhari Khalil. Ya. Waalaikumsalam. Nggih, Mas. Nggih. Iya, terima kasih Yai sudah bergabung sama kami di Primetime News Metro TV. Yai, update terkini Anda yang ada di internal Nahdlatul Ulama, bagaimana bisa diupdate kepada masyarakat luas mungkin peta dukungan PW dan juga PCNU terhadap figur-figur yang disebut masuk dalam bursa, ada 8 nama yang menguat. Bisa Anda share ke publik di sini? Yai, silakan, Fadl. Ya, terima kasih. Dalam perkembangan terkininya, NU ini memang selalu dinamis. Maka untuk dikatakan peta terkuatnya siapa dan bagaimana itu memang sulit sekali. Karena nanti itu pertama adalah bagaimana sistem pemilihannya. Itu akan ditetapkan lewat tatip pemilihan. Itu yang pertama. Di situ akan ada pertarungan dua keinginan, di mana ada keinginan untuk para muktamirin itu memilih Ahwa, kemudian Ahwa memilih Rois Am dan Ketum, langsung ditunjuk. Yang kedua itu tentu Ahwa memilih Rois Am saja, sementara Ketum bakal calonnya dipilih oleh muktamirin PC dan PW. Nah ini yang menentukan dulu. Setelah misalnya itu memang dipilih muktamirin, maka di sini dinamik ini mulai bergerak. Kelompok ini, pendukung ini, berapa memiliki kekuatan ini.
Tapi pada intinya dari 8 nama yang muncul itu semua sudah berkomunikasi dengan PT dan PW yang memiliki hak suara. Baik, baik. Yai, tapi untuk sistem pemilihan sendiri, pemilihan ketua umum PBNU ini juga yang tadi diwacanakan akan dipilih melalui AHWA dan akan mungkin ada skema paket antara Rois Am dengan ketua umum, ini belum pasti, Yai? Belum, ini nanti diputuskan saat pleno tatip pemilihan. Tanggal berapa itu, Yai, nanti pelaksananya, Yai? Malam ini pleno pertama, di sini akan dibahas tatip pelaksanaan muktamarnya, seperti sidang komisi dan semacamnya. Kemudian apakah tatip pemilihan ini dibahas malam ini juga atau setelah sidang komisi sebelum pemilihan? Iya, Nah, baik, Yai. itu yang sedang menguat sekarang. Baik. Yai, dengan segala dinamikanya, khususnya jelang muktamar kemarin sempat diwarnai dengan beberapa dinamika lah. Bisakah dipastikan tidak ada potensi gesekan antara kekuatan kultural Kiai Kampung dengan pesantren tradisional, khususnya dengan kekuatan struktural PW dan PC dalam perebutan arah dukungan nanti? Ya, itu yang kita harapkan bahwa NU saat muktamar memang selalu penuh dinamika. Ya. Tapi ketika muktamar ini berjalan fairly dan sesuai aturan dan kesepakatan yang sudah ditetapkan, saya kira perbedaan-perbedaan sebelumnya itu setelah muktamar itu bisa kembali menyatu, insya Allah. Baik, baik. Terkait dengan anggapan bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan atau lingkar politik nasional yang kerap mewarnai bursa ketua umum PBNU, seperti apa tanggapan Yai? Dari tadi di pidato Pak Presiden kan beliau begitu luar biasanya perhatian dan rasa berterima kasihnya ke NU. Maka dari situ bisa diputuskan bahwa sebenarnya Pak Presiden ini ingin siapapun yang memimpin NU ini agar bisa menjadi mitra pemerintah bersama membangun bangsa. Jadi tidak ada itu titipan Presiden A, B, C itu saya tidak melihat itu. Baik, baik. Yai, kita ke Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ada Prof. Burhan di sini juga. Mas Burhan, terakhir dari sejauh ini, menurut Anda, Mas Burhan, apakah perlu ada perubahan radikal di PBNU, mengingat dinamika yang selama ini ada? Iya, memang kalau kita, sebelum menjawab pertanyaan Alga ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah pemilihan ketua Tanfidia itu lebih banyak memakai pemilihan secara langsung ya oleh muktamirin. Meskipun memang pernah dalam muktamar ke-27 di Situbondo, pemilihan ketua umum itu juga ditentukan oleh formatur ya atau ahwa tadi, menurut Pak Kiai ya, Ahlul Hali wal Aqdi ya. Nah, untuk Rois Am memang umumnya via ahwa karena Rois Am itu kan semacam ayatullahnya dalam NU ya. Jadi diperlukan formatur dari para alim ulama yang host gitu ya di kalangan NU, tidak melalui proses pemilihan voting secara langsung oleh muktamirin. Tapi lagi-lagi betul kata Pak Kiai, ini kita menunggu nih keputusan tatib pemilihan ketua Tanfidia terutama. Kalau Rois Am umumnya lewat ahwa, tetapi kalau Tanfidia ternyata pemilihan ketuanya via ahwa, tentu proses pemilihannya lebih tertutup ketimbang misalnya proses pemilihan secara langsung seperti yang kita saksikan di Lampung atau di Muktamar tahun 2015 ya. Jadi itu. Nah, kemudian pertanyaan Alka terkait dengan apa yang perlu dilakukan terobosan secara radikal. Pertama begini, Alga, tadi saya sudah sebut, sebagai sebuah jamaah tidak ada yang bisa mengalahkan NU. Jadi 56% umat Islam merasa dekat dengan NU. Itu artinya 100 juta lebih orang yang merasa terafiliasi dengan NU. Tapi sebagai sebuah jamiah, itu masih banyak kemaslahatan yang dirasakan oleh para umat, khususnya untuk warga Indonesia, masih diserahkan kurang gitu ya, Mas Burhan. Baik, ya, kami mendapat poin dari organisasian Anda itu yang terakhir perlu ini, Mas Burhan. ditingkatkan
kontribusi NU terhadap umat. Baik, baik. Terima kasih Mas Burhanuddin Mutadi dan juga Yai Haji Imam Bukhari Halil telah bergabung bersama kami di Prime News Metro TV. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.